Halal bihalal Idul Fitri 1443 Hijriah, kerukunan keluarga Bakumpai Pusat yang dilaksanakan di sekretariatnya Jalan Perdagangan Banjarmasin Utara dihadiri keluarga besar YNS Center, kerukunan keluarga Bakumpai, pengurus Partai Golkar Banjarmasin, Barito Putra Wan Pemuda Pancasila Banjarmasin, Kamarian Rabu 11 Mei 2022. Selain itu turut hadir pula sejumlah tokoh agama wan Wakil Wali Kota Banjarmasin. Halal bihalal Idul Fitri 1443 Hijriah, kerukunan keluarga Bakumpai Pusat yang dilaksanakan di sekretariatnya Jalan Perdagangan Banjarmasin Utara dihadiri keluarga besar YNS Center, kerukunan keluarga Bakumpai, pengurus Partai Golkar Banjarmasin, Barito Putra Wan Pemuda Pancasila Banjarmasin, Kamarian Rabu 11 Mei 2022. Turut hadir pula sejumlah tokoh agama, wan Wakil Wali Kota Banjarmasin Arifin Nur. Guru Muhammad As'ad dalam tausiahnya meminta agar kita harus banyak-banyak bersyukur. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kita melihat kurang yang ada di bawah kita, Masya Allah, kita lebih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi intinya akhir zaman ini jangan ada lagi berpikir untuk sakit hati, karena sakit hati itulah nantinya akan membawa kita kepada keniscayaan, membawa kita kepada kegagalan. Karena orang yang galau itu apa jangan galau. Bila orang itu galau pikiran, apa jangan digawe tak asal salah aja. Nah, jadi kita berusaha itulah untuk bagaimana hati kita supaya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan mendapatkan ketenangan jiwa dan ketenangan hatinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala a'lam. Ulun banyak-banyak minta maaf. Ketua Umum KKB Pusat Yuni Abdi Nur Sulaiman Wahitakuni Prima TV memedahkan halal bihalal ini tujuannya kada hanya untuk mempererat ikatan tali silaturahmi, tetapi untuk melestarikan supaya kegiatan ini bisa saban tahun diselenggarakan agar mengakrabkan jalinan persaudaraan. Yuni Abdi Nur Sulaiman pun menyambut baik adanya keinginan anggota KKB supaya penyelenggaraan Jumat Berkah kembali dilaksanakan. Terhentinya Jumat Berkah tersebut, ujar Yuni Abdi Nur Sulaiman, selain masih adanya pandemi COVID-19 juga dikarenakan adanya berbagai kegiatan selawas bulan Ramadan. Jadi alhamdulillah hari ini kita silaturahmi lagi dengan UN Center, yang mana di UN Center kan ada keluarga besar KKB, ada keluarga besar Golkar Kota Banjarmasin, ada keluarga besar Barito Putra, Semania. Jadi alhamdulillah kita tadi berkumpul dan bersilaturahmi di suasana yang pintu ini. Pak, apakah ini akan terus dilakukan untuk mempererat KKB sendiri khususnya dan keluarga besar lainnya, Pak? Tentunya kita akan terus ini, dan juga kita sudah memang karena kita dari awal tahun sudah menyusun jadwal yang mana tiap minggu itu kita ada pertemuan untuk silaturahmi. Pak, untuk Jumat Berkah gimana Pak? Katanya mau dilanjutkan lagi Pak? Tentunya kan kemarin karena bulan Ramadan yang mana kita fokus buka puasa bersama di kantor sekretariat. Jadi tentunya ya untuk ini kan kemarin kita liburkan, dan insya Allah mulai mungkin Jumat depannya. Kalau Jumat ini masih belum, Jumat depannya kita mulai lagi. Mohon doanya. Terkait dengan PS Barito Putra yang kembali akan berkompetisi di Liga 1 musim 2022-2023, Ketua Harian PS Barito Putra ini pun berharap Laskar Antasari bisa meraih hasil terbaik di kompetisi ini. Jadi insya Allah kami di manajemen insya Allah kita akan menyusun, dan kita diawali dengan kita menginginkan pelatihnya dulu, dan tentunya optimis untuk juara di musim depan ini. Ya minimal banget kita 8 besar itu pasti harus sudah. Mohon doa restunya.